Kami akan presentasi tentang adaptasi klasifikasi respon fisiologis hewan air. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Atabik selaku pengampu mata kuliah fisiologi hewan air karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audi Nindi Putri Nadila, absen 2 dengan NIM belakang 035. Lalu teman saya Vivi Nur Rahma, absen 3. Saya Angelika Nanata Halim, absen 1. Baik, kita akan masuk ke dalam materinya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi yang pertama ada pengertian adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan suatu organisme terhadap kondisi lingkungan yang baru. Nah, jenis-jenis adaptasi itu ada 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku, dan adaptasi fisiologi. Adaptasi morfologi itu adalah adaptasi hewan berdasarkan bentuk tubuhnya. Jadi adaptasi ini membantu hewan untuk menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Contohnya itu burung bangau memiliki kaki yang panjang untuk berburu di atas lumpur dan air. Lalu yang kedua itu ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini merupakan jenis adaptasi perilaku hewan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dan membantunya bertahan hidup. Contohnya, cumi-cumi akan mengeluarkan tinta hitamnya jika merasa terancam. Lalu yang ketiga ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini merupakan adaptasi fisik pada tubuh tertentu. Contohnya itu lumba-lumba memiliki kemampuan ultrasonik yang akan membantu menemukan hewan buruannya. Lalu ada klasifikasi respon fisiologis. Yang pertama itu ada osmoregulasi. Osmoregulasi ini merupakan pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan, sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berjalan dengan lancar. Ikan memiliki mekanisme osmoregulasi yang kompleks untuk membantu mempertahankan keseimbangan osmotik yang tepat dalam tubuhnya. Lalu yang kedua ada termoregulasi. Termoregulasi ini merupakan proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap normal. Selanjutnya adalah respirasi. Yang pertama ada pengaturan frekuensi pernafasan. Nah, jadi ketika kadar oksigen di perairan itu menurun, ikan akan meningkatkan frekuensi pernafasan mereka dengan cara membuka dan menutup insang dengan sangat cepat untuk mendapatkan oksigen yang maksimal. Yang kedua adalah adaptasi mamalia air. Mamalia air seperti lumba-lumba dan paus itu bernafas menggunakan paru-paru, tapi mereka hidup di dalam air. Jadi mereka harus naik ke permukaan air untuk melakukan proses respirasi. Yang selanjutnya adalah daya apung. Yang pertama itu gelembung renang. Nah, ikan tuh menggunakan gelembung renang untuk mengatur daya apung dengan cara mengubah volume gas di gelembung ini. Yang kedua ada kerapatan tubuh. Beberapa hewan air memiliki kerapatan tubuh yang hampir sama dengan air, jadi mereka bisa terapung dalam air itu tanpa berusaha lebih. Yang selanjutnya ada struktur tubuh streamline. Nah, bentuk tubuh ikan yang ramping itu mengurangi hambatan saat berenang dan bergerak dalam air. Yang selanjutnya ada penglihatan. Yang pertama ada adaptasi retina terhadap intensitas cahaya. Jadi retina ikan itu mempunyai dua fotoreseptor utama. Yang pertama adalah sel batang atau rod, itu untuk penglihatan dalam cahaya yang rendah. Yang kedua adalah sel kerucut atau kon untuk penglihatan dalam cahaya yang terang, dan itu disesuaikan dengan intensitas cahaya yang ada di lingkungannya. Yang kedua ada pigmen visual yang beragam. Hewan air memiliki pigmen visual yang berbeda, menyesuaikan dengan sensitivitas penglihatan mereka terhadap kualitas cahaya yang ada di habitatnya. Ini membantu mereka untuk mendeteksi berbagai spektrum warna. Yang selanjutnya yaitu perubahan struktur retina. Retina ikan bisa mengalami perubahan struktur sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama itu ketika kondisi terang, pigmen epitelum retina ikan akan meluas, menyebar untuk melindungi sel-sel visual dari kerusakan akibat cahaya yang berlebih. Dan ketika cahaya gelap, pigmen epitelum itu akan menipis untuk meningkatkan intensitas cahaya yang diterima.
Yang selanjutnya yaitu pendengaran. Yang pertama adalah penggunaan linea lateralis. Jadi ikan itu menggunakan linea lateralis untuk mendeteksi perubahan tekanan air, gerakan air, dan mendeteksi getaran halus. Yang kedua adalah adaptasi terhadap frekuensi suara. Jadi ikan itu memiliki adaptasi yang berbeda-beda, kayak ada biota air yang bisa mendeteksi frekuensi suara dengan rendah, dan ada yang beberapa sensitif itu terhadap frekuensi suara yang tinggi. Selanjutnya yaitu bioluminesensi, yaitu kemampuan beberapa organisme untuk memproduksi cahaya melalui reaksi kimia yang ada dalam tubuh mereka dan berguna untuk komunikasi, pertahanan, dan menarik massa. Yang selanjutnya yaitu elektrosepsi. Nah, elektrosepsi ini kemampuan beberapa organisme untuk mendeteksi rangsangan listrik dari lingkungan mereka. Ini berguna untuk berburu mangsa dan berinteraksi dengan lingkungan. Baik, yang selanjutnya ada faktor adaptasi hewan. Dibagi menjadi 3, yaitu secara lingkungan, biologis, dan juga evolusi dan genetik. Yang pertama ada faktor lingkungan. Hewan air bisa menyesuaikan suhu tubuh mereka, contohnya orca. Dia mempunyai lapisan lemak yang tebal untuk tetap menjaga suhu tubuhnya hangat. Lalu ada lumba-lumba botol, itu dia bisa mengalirkan kehangatannya ke bagian tubuh yang lain. Terus yang B ada salinitas, atau menggunakan sistem osmoregulasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal tadi. Lalu yang C ada kandungan oksigen. Jadi ikan akan menyerap oksigen. Jika kandungan oksigennya tipis, dia akan berusaha untuk tetap menghirup oksigen. Terus yang D ada tekanan air. Saya mengambil contoh ikan anglerfish. Dia hidupnya di tekanan 182 meter hingga 1820 meter. Jadi untuk informasi itu 10 meter itu bisa umpamakan 1 atmosfer. Jadi dia hidup di tekanan yang sangat tinggi, membuat penampakan dia itu lebih gelap karena suasana di sana gelap. Lalu adaptasi dia adalah bioluminesensi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menghasilkan cahaya. Terus yang kedua ada faktor biologis, itu ada makanan dan pola makan. Saya mengambil contoh ikan yang saya bedah waktu pratikum ichtyologi, yaitu ikan kapasan kerong. Itu dengan panjang usus sekitar 19,5 cm, yang sama dengan panjangnya. Berarti ikan ini termasuk ke dalam ikan yang omnivora. Jadi kalau ikan karnivora, panjang usus dia akan lebih pendek karena daging lebih mudah untuk dicerna. Lalu yang kedua ada reproduksi. Saya mengambil contoh ikan anglerfish lagi karena dia memiliki adaptasi yang cukup unik. Karena betinanya lebih besar daripada yang jantan, maka jantan akan menempel kepada tubuh sang betina. Lalu tubuh mereka akan melebur. Jadi jantan akan menyalurkan sperma dengan lebih mudah ke tubuh betina. Lalu betina akan menyuplai makanan ke tubuh jantan. Dan satu betina bisa ditempeli kurang lebih 8 pejantan. Lalu yang ketiga ada pertahanan diri dari predator. Ini untuk contoh simpelnya ada cumi-cumi yang akan menyemburkan tinta jika merasa terancam. Lalu selanjutnya ada evolusi dan genetik. Ini saya mengambil contoh ikan lungfish atau ikan paru. Dia akan merasa terancam jika airnya surut. Jadi dia akan menggali lubang untuk menguburkan diri dan membuat sebuah lapisan agar dia bisa berhibernasi. Nah, ini tuh membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk menyesuaikan adaptasinya. Baik, kita sudah di penghujung. Jadi untuk kesimpulannya, adaptasi adalah kemampuan hewan untuk menyesuaikan tubuhnya di lingkungannya. Lalu klasifikasi respon fisiologis hewan itu ada 8. Dan untuk faktor-faktornya tadi ada faktor lingkungan, biologis, dan juga evolusi genetik. Baik, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.